Apakah kamu pernah menyaksikan rombongan jemaah haji dari berbagai negara saat berada di Masjidil Haram, Arafah, Mina, atau Musdalifah? Pernahkah kamu perhatikan, ada satu kelompok yang terlihat sangat rapi, tertib, dan kompak? Tidak banyak ribut, tidak berkeliaran sendiri, dan selalu mengikuti petunjuk dengan baik? Ya, mereka adalah jemaah haji asal Malaysia. Sementara di sisi lain, tidak sedikit jemaah Indonesia yang justru kerap viral karena berbagai hal yang sebaliknya. Dari antrean yang kacau, tersesat, sampai kasus jemaah yang berangkat tanpa visa resmi. Padahal, Indonesia adalah negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak di dunia. Tapi kenapa justru kita sering kedodoran? Apa rahasia Malaysia? Dan bagaimana Indonesia bisa belajar dari negara tetangga yang satu ini? Mari kita bahas dengan kepala dingin dan hati terbuka. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dukunganmu akan sangat berarti agar kami terus bisa menghadirkan konten edukatif seputar dunia haji dan keislaman. Dan kalau kamu punya pengalaman pribadi saat haji atau umrah, apalagi jika pernah bertemu jemaah dari negara lain, yuk ceritakan di kolom komentar. Sistem manajemen yang terpusat, tabung haji versus banyak pihak. Malaysia hanya memiliki satu lembaga yang mengatur segala urusan haji, Lembaga Tabung Haji. Mulai dari tabungan haji, persiapan manasik, seleksi, hingga pengelolaan saat di Arab Saudi, semua ditangani oleh satu lembaga ini. Lembaga ini berdiri sejak 1963 dan telah menjadi contoh manajemen haji terbaik di dunia. Sementara di Indonesia, kewenangan haji terbagi. Kementerian Agama, BPKH, Travel Haji Khusus, KBIH, dan lainnya. Akibatnya, banyak kebijakan yang tidak selaras di lapangan. Seringkali, jemaah bingung harus mendengarkan siapa? KBIH, pembimbing kloter, atau petugas haji? Jumlah jemaah yang fantastis. Indonesia memiliki kuota haji lebih dari 200.000 orang setiap tahunnya. Bahkan pada 2023 dan 2024, jumlah ini menembus angka 220.000. Sementara Malaysia, kuotanya hanya sekitar 35.000 orang. Dengan jemaah yang jauh lebih sedikit, Malaysia bisa melakukan pendekatan yang lebih personal. Petugas bisa mengenali jemaah satu persatu. Sistem pelaporan pun lebih sederhana. Bandingkan dengan Indonesia. Satu petugas harus menangani puluhan bahkan ratusan jemaah dari berbagai provinsi, suku, dan latar pendidikan. Disiplin dan budaya antri. Salah satu hal yang mencolok saat musim haji. Jemaah Malaysia sangat disiplin soal waktu dan antrean. Mereka rela berdiri berjam-jam tanpa saling dorong, tidak menerobos, dan selalu mematuhi arahan. Ini bukan karena mereka lebih baik dari kita, tapi karena dibiasakan sejak awal. Sementara kita, tak sedikit jemaah Indonesia yang masih membawa kebiasaan asal ramai, asal duluan, atau bahkan tidak enak menunggu. Budaya ini akhirnya menular di tanah suci. Padahal, ibadah haji sejatinya adalah latihan kesabaran. Manajemen manasik yang terstandar. Tabung Haji Malaysia memiliki kurikulum manasik haji nasional yang wajib diikuti. Mereka melakukan pelatihan terintegrasi sejak jauh-jauh hari. Bahkan hingga simulasi wukuf, tawaf, lempar jumrah, dan sebagainya. Di Indonesia, manasik memang diwajibkan. Namun dalam praktiknya, masih banyak jemaah yang tidak ikut karena jarak, waktu, atau keterbatasan akses. Bahkan tak sedikit yang belajar manasik hanya lewat brosur atau video YouTube. Akibatnya, ketika tiba di lokasi ibadah, mereka bingung, gugup, atau salah langkah. Dan ini bisa berakibat fatal dalam ibadah. Sistem tabungan yang peserta. Di Malaysia, hanya yang memiliki dana cukup di tabung haji yang bisa masuk daftar tunggu. Tidak bisa memotong antrean. Sementara di Indonesia, masih ada jemaah yang memaksakan diri lewat jalur khusus, seperti visa mujamalah, visa furoda, bahkan visa ziarah.
Tak sedikit yang akhirnya bermasalah karena berangkat tanpa jalur resmi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penyeleksian kita masih punya celah. Pengawasan dan disiplin petugas. Petugas haji Malaysia mendapatkan pelatihan dan sertifikasi resmi. Jumlahnya lebih sedikit, namun terlatih dan tegas. Mereka tidak segan menegur jemaah yang melanggar disiplin. Semua dibekali komunikasi efektif, bahasa Arab dasar, hingga keterampilan darurat. Sementara di Indonesia, meski petugas lebih banyak, mereka kadang kewalahan dengan volume jemaah. Bahkan tidak sedikit petugas yang turut terbawa suasana, atau justru lebih sibuk dokumentasi daripada pelayanan. Persiapan mental edukasi konsisten. Tabung haji melakukan edukasi spiritual dan psikologis secara konsisten. Mereka menekankan bahwa ibadah haji adalah ujian kesabaran dan ketaatan, bukan perjalanan wisata. Materi edukasi disampaikan lewat ceramah, TV nasional, hingga komunitas masjid. Di Indonesia, pendekatan seperti ini belum maksimal. Banyak jemaah yang lebih fokus pada momen foto dan cerita pulang, ketimbang memahami makna di balik setiap rukun haji. Uhuah antar jemaah dan individualisme positif. Menariknya, jemaah Malaysia tidak terlalu bergantung pada rombongan. Mereka terbiasa mandiri, namun tetap saling bantu saat diperlukan. Sementara di Indonesia, kebiasaan bergerombol kadang justru menyulitkan. Dari yang tadinya hanya kumpul untuk makan bersama, lama-lama jadi gerombolan besar yang menyumbat jalan. Apalagi bila sudah mulai nyasar dan tidak mau bertanya karena gengsi. Perspektif ibadah yang berbeda. Jemaah Malaysia datang ke Tanah Suci dengan mindset, saya ingin beribadah dengan tenang dan khusyuk. Sebaliknya, sebagian jemaah kita datang dengan target. Saya harus foto di Jabal Rahmah. Saya ingin belanja kurma dan coklat banyak-banyak. Saya ingin update status dari Masjid Nabawi. Tentu tidak semua begitu, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa sebagian jemaah kita masih membawa pola pikir wisata dalam perjalanan ibadah suci. Perlu pembenahan menyeluruh di tanah air. Ini semua bukan semata-mata kesalahan jemaah. Banyak dari mereka adalah orang tua, dari daerah terpencil, yang tak memiliki akses informasi cukup. Yang harus dibenahi adalah sistem di dalam negeri. Pelatihan manasik harus wajib dan diawasi. Sistem antrean dan keberangkatan harus transparan. Pembimbing haji harus tersertifikasi dan profesional. Sosialisasi kedisiplinan harus ditanamkan sejak awal. Dengan langkah ini, jemaah kita akan lebih siap, lebih mandiri, dan lebih tertib di Tanah Suci. Kalau kita jujur, Malaysia bisa tertib bukan karena jemaahnya lebih hebat, tapi karena sistem mereka lebih tertata. Jumlah jemaah yang kecil, manajemen yang terpusat, pelatihan yang serius, dan edukasi yang menyeluruh membuat perbedaan besar. Sementara Indonesia punya tugas rumah yang jauh lebih berat. Namun bukan berarti kita tidak bisa. Kita hanya perlu reformasi besar dalam sistem haji. Kita butuh pembinaan yang serius. Dan kita perlu kesadaran kolektif sebagai umat. Karena pada akhirnya, ibadah haji adalah tentang hati yang bersih, sikap yang rendah hati, dan kesungguhan dalam menjalankan rukun-rukun suci. Bukan soal negara mana yang lebih rapi, tapi soal bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Kalau kamu merasa video ini penting untuk diketahui banyak orang, yuk bantu kami dengan klik subscribe, like, dan bagikan ke grup WhatsApp keluarga, teman, atau jemaah masjid di sekitarmu. Tulis juga di komentar, menurutmu, bagaimana Indonesia bisa meniru sistem Malaysia? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.